Saya Elsiolanda dari kelas 2B Kebidanan dengan NIM PO 7224219190, dosen pengampu Ibu Vidya Aminin SST MKes, dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan, Neonatus, Bayi dan Balita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pada neonatus, bayi dan balita. Di antaranya muntah, gumoh, oral thrush, diaperas, seborrhoea, bisulan, miliariasis, dan obstipasi. Yang pertama adalah muntah. Yang dimaksud dengan muntah adalah refleks yang disebabkan oleh peningkatan air liur, di mana tanda-tandanya yang pertama yaitu keluarnya cairan makanan pada mulut, kemudian dapat menyebabkan kehilangan cairan, dan jika terjadi muntah hebat, maka ditandai dengan ketegangan pada dinding perut. Penata laksanaan muntah yang pertama adalah kaji faktor penyebab, kemudian berikan suasana tenang kepada bayi, perlakukan bayi sebaik mungkin, kaji sifat muntah, kemudian berikan ASI bila muntah berhenti. Setelah itu, bila muntah tetap berlanjut, segera konsultasikan kepada tim medis. Yang kedua yaitu gumoh. Yang dimaksud dengan gumoh adalah keluarnya susu yang telah diminum bayi sesaat setelah bayi meminum ASI. Penyebab dari gumoh ini yang pertama adalah kesalahan posisi saat menyusui, yang kedua adalah kesalahan posisi botol bayi, yang ketiga yaitu bayi sudah kenyang, dan yang terakhir biasanya terjadi gumoh karena dalam menyusui ibu terlalu tergesa-gesa. Tata laksanaan gumoh yang pertama adalah perbaiki posisi menyusui, kemudian perbaiki posisi botol. Saat menyusu, mulut bayi tertutup rapat, yaitu bibir mencakup rapat pada areola mamae. Setelah bayi minum, usahakan bayi untuk disendawakan. Selanjutnya adalah oral thrush. Oral thrush ini merupakan penyakit rongga mulut yang ditandai dengan lesi-lesi yang bervariasi seperti lunak dan bergumpal seperti bongkahan putih, di mana bercak putih dengan putih kemerahan ini terutama pada bagian daerah pipi, kemudian daerah lidah dan gusi. Penderita penyakit ini biasanya mempunyai keluhan terasa terbakar atau kadang-kadang sakit di daerah yang terkena. Penyebab dari oral thrush yaitu disebabkan oleh jamur Candida albicans, di mana tanda-tandanya itu seperti stomatis akut yang ditandai dengan bercak-bercak putih kekuningan yang menimbul pada dasar selaput lendir yang merah. Penata laksanaan oral thrush yaitu berhentikan pemberian obat antibiotik yang telah digunakan, kemudian periksa lebih teliti adakah indikasi terjadinya diabetes mellitus. Selanjutnya adalah diaperas, di mana ini merupakan istilah peradangan pada kulit daerah popok bayi. Penyebabnya yaitu tidak terjaganya kebersihan, kemudian seringnya buang air, dan bayi sedang mengkonsumsi antibiotik. Tanda-tandanya yaitu bagian kemerahan pada daerah popok mulai dari bokong, selangkangan, hingga bagian genitalia bayi. Penata laksanaan diaperas yaitu pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat atau bahan disposable atau sekali pakai. Popok dari kain dapat dicuci dan digunakan kembali sehingga menghemat biaya. Ruang popok yang sebenarnya akan sembuh hanya dengan mengganti popok lebih sering serta menjaga kebersihan sekitar popok. Gantilah popok yang basah sesering mungkin, hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi, gunakan air bersih untuk membersihkan area popok, cukup keringkan dengan cara menepuk kulitnya tanpa digosok. Selanjutnya adalah seborrhoea, di mana ini merupakan sebum lemak yang berlebihan pada 3 bulan pertama. Tanda-tandanya yaitu kemerahan pada daerah kulit kepala, alis, lipatan leher, lipatan ketiak, dan lipatan paha. Selanjutnya penata laksanaan seborrhoea. Yang pertama yaitu gunakan emolin atau hidrokortison yaitu 0,5% atau 1%. Kulit kepala diurut dengan minyak. Kemudian keramas menggunakan sampo lembut. Jika resisten, gunakan asam salisilat 1% dengan krem mengandung air keratolitik.
Selanjutnya yaitu bisul. Bisul ini merupakan peradangan pada kulit yang mengenai folikel rambut yang disebabkan oleh kuman. Penyebab dari bisul ini yaitu adalah kuman Candida albicans, di mana tanda-tanda bisulan yaitu yang pertama demam, kemudian gatal-gatal, nyeri, berbentuk kerucut atau bermata, kemudian berbentuk kubah. Selanjutnya penata laksanaan bisul, yaitu satu benjolan kecil atau bekas gigitan nyamuk sebaiknya jangan digaruk karena bisa menyebabkan luka dan memudahkan kuman masuk. Bisul-bisul jenis forunkal dan karbunkal memang mudah pecah, biasanya akan pecah sendiri akibat gesekan dengan benda lain. Antibiotik bertujuan untuk mengendalikan dan mematikan bakteri sehingga bisulnya akan kempes dan kering. Selanjutnya adalah miliarisis. Miliarisis ini merupakan penyakit pada daerah kelenjar keringat di mana terjadi penyumbatan sehingga kelenjar keringat tidak keluar. Biasanya miliarisis ini terjadi pada daerah wajah, lipatan paha, dada, dan juga leher. Penyebab dari miliarisis ini yaitu udara panas dan lembab, pakaian yang tidak menyerap, kemudian penyumbatan pori-pori kelenjar keringat. Tata laksanaan miliaris yang pertama adalah tempatkan bayi di tempat yang dingin agar pengeluaran keringat berhenti. Gunakan pakaian yang tipis dan mudah menyerap keringat yang lembut. Beri obat antikolinergik yang membuat produksi keringat berkurang. Kemudian, berikan bedak kocok bersifat mendinginkan dan disinfektan serta anti gatal. Selanjutnya adalah obstipasi. Obstipasi ini merupakan keadaan atau gejala terhambatnya gerakan sisa makanan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat buang air besar secara lancar dan teratur. Penyebab obstipasi ini ada dua. Yang pertama yaitu adanya gangguan fungsi pencernaan, yang kedua akibat adanya penyakit. Tanda-tanda obstipasi yang pertama adalah bayi tidak bisa buang air besar, perut tampak sedikit membengkak, kemudian feses berbentuk bulat seperti kotoran kambing. Penata laksanaan obstipasi yang pertama adalah anjurkan ibu untuk meningkatkan asupan cairan dan serat, kemudian anjurkan mengurangi minum susu formula dan berikan suplemen serat.